deketin dia tuh lama. Gue deketin dia tuh antara 4 bulan sampai 5 bulan di ghosting gitu. Terus karena dia emang nggak percaya kan sama gue gitu. Dan juga dia belum tahu gue waktu itu. Meskipun gue udah centang biru, emang so cantik tuh cewek. Ya nggak betul, dia jadi istri gue sih. Jadi akhirnya ya. Tiga bawang dulu ya. Ada. Ceritain berita kebahagiaan Bang Marcel, kenapa selama ini ditutup-tutupin lah. Iya, jadi bersyukurnya saya akhirnya bisa memiliki anak dan tidak mandul ya teman-teman. Betul sekali. Dan saya juga akhirnya bisa memiliki keluarga dengan mertua yang menerima saya apa adanya. Dan akhirnya berita bahagia kemarin sempat mengemparkan, ya saya minta maaf pada rekan-rekan media di sini ya. Saya begini kayak ketangkep narkoba ya teman-teman. Dan juga kasus bokep kemarin sama. Kali salah kenapa sih ditutupin Sal? Iya, karena gue pengen ngerasain private-nya ya secara intim lah antara gue sama istri gue dan juga sama keluarga kecil gue gitu. Dan akhirnya gue akhirnya berhasil lah, karena gue memiliki teman-teman yang bisa menjaga semua kerahasiaannya. Terima kasih buat teman-teman gue dan juga buat segala kru dari rumah sakit dan juga teman-teman yang ada di dalam cerita inilah. Terima kasih udah jaga. Tapi lu mengaburkan fakta Sal jadinya dengan lu mendekati Selin gitu kan? Ya, nah itu patut diluruskan teman-teman sekarang ya. Jadi saya tuh sama Selin tidak ada apa-apa juga, dan gua sama Selin juga. Ya Selin juga bilang juga bahwa ya kita sebagai teman bestie gitu jalan bareng. Tapi ya teman-teman yang suka sama karya gua sama karya Selin akhirnya menyimpulkan bahwa kita tuh ada kemesraan dan juga pacaran gitu. Dan sebenarnya ya tidak gitu. Dan gua juga, Selin juga sering bilang juga ke media bahwa dia nggak pacaran sama gua, dan kita sebenarnya sebagai bestie yang sangat-sangat ya deket, ya kayak soulmate lah. Tapi Sal, itu komitmen lu sama Jason atau seperti apa ya dengan Bentar, Mas ini siapa ya? Oh ya, orang juga. Itu emang komitmen gue sama Jason. Emang komitmen gue sama istri gue, karena memang yang gue takutkan adalah ketika emang gue pacaran waktu itu terus gue posting di Instagram gue, dan kalau misalkan kita nggak cocok gitu, jadi kayak ada kesan bahwa kita mempertahankan hubungan ini tuh karena netizen gitu. Itu yang gue takutin sama istri gue juga. Jadi akhirnya kita benar-benar komit sampai akhirnya menikah dan punya anak, dan akhirnya kita launching. Oke, sedikit soal pernikahan. Ya. Tanggal berapa, bulan berapa, dan jadi pernikahan saya itu kemarin tanggal 11 Februari teman, itu sah secara agama, dan juga resepsinya di bulan April kemarin itu. Nah ini udah 2032 bukan dong 2023 2022. Oke, dan ini komitmen keluarga juga nggak sih menutupi pernikahan? Iya betul sekali, komitmen keluarga, karena memang keluarga dari mertua saya takut dipinjemin duit ya, karena menantunya artis mungkin ya kan. Itu bercanda teman-teman. Jadi itu komitmen dari kita berdua sih, dan juga udah ngobrol juga sama mertua sama orang tua gue juga gitu. Tapi kan ini kan istri kamu ini kan karena ini idola kamu juga ya. Ya. Bisa ceritain idola. Ya karena memang saya suka banget sama JKT48 teman-teman. Jadi akhirnya mimpi dan juga kemauan saya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan akhirnya si tidak tampan ini bisa memiliki wanita yang cantik karena dia pemberani gitu. Akhirnya itu yang saya buktikan kemarin. Tapi apakah yang akhirnya lo klik sama si doi ini? Nah, yang gue klik sama dia adalah dia tuh terima gue apa adanya ya. Maksudnya waktu kemarin gue deketin dia juga belum seperti posisi sekarang gitu. Dan diskusinya juga enak. Pas waktu di rumah juga ini agak jatuh Mas, saya benerin aja ya. Ya nggak apa-apa. Dan diskusinya enak. Terus waktu di rumah juga ya gue bisa bercanda-canda sama dia, karena memang sama-sama di entertain gitu, dan dia juga tahu jalannya entertain tuh gimana. Jadi akhirnya satu visi, akhirnya ya menikah. Tapi udah lama pacaran sih? Nah pacaran tuh sebenarnya sebentar boy, tapi gue deketin dia tuh lama. Gue deketin dia tuh antara 4 bulan sampai 5 bulan di ghosting gitu. Terus karena dia memang nggak percaya kan sama gue gitu. Dan juga dia belum tahu gue waktu itu. Meskipun gue udah centang biru, emang so cantik tuh cewek. Ya nggak betul, dia jadi istri gue sih. Jadi akhirnya ya setelah ketemu waktu itu saya memang sempat tertantang kata orang tuanya, ya gue nih beneran apa main-main doang ke anaknya gitu. Sampai akhirnya ya udah gue nikahin dia, dan akhirnya kita menikah dan akhirnya punya anak. Nah baru habis itu baru gue launching. Archie Hermawan Farid Gilanti Widianti. Panjangannya apa? Nah
Arts itu dia tuh arts ya, itu artinya adalah busur panah, anak panah yang kuat, yang besar kuat. Dan Hermawan tuh lebih ke prajurit yang tangguh. Dan Farid itu adalah nama tengah dari Raffi Ahmad, yang dimana itu adalah sebagai tanda terima kasih dari gua dan juga istri gua kepada Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Dan Gilang dia ya, kita tahu ya, Gilang Sandi ya, itu adalah orang yang memang gue berterima kasih juga sama dia. Widianto tuh keberuntungan nama gue. Tapi setelah anak lu lahir nih, ibaratnya banyak rezeki yang datang. Banyak banget, ratusan juta sudah ada deh. Enggak bercanda dong. Enggak, itu udah miliaran lah. Amin ya, tapi yang masuk baru ratusan juta nih. Tapi emang udah ada nih, endorse sudah ada lumayan, di YouTube udah ada, di Instagram udah ada. Dan saya juga udah ada kepikiran berapa bayar saya pajak nanti, karena kemarin kan dulu lumayan yang kurang bayar ya, 93 juta. Sel, Iya, ya. proses lahirannya itu gimana sih, boleh ceritain? Itu waktu kemarin tuh pengennya normal ya guys. Jadi tapi akhirnya ketika pembukaan 4 nggak keluar anaknya, akhirnya sesar. Makanya keluar dia waktu itu, sesar datang soalnya nenek enggak ada. Jadi sesar akhirnya. Sempat dampingin sampai selesai. Dampingin gua dari awal sampai selesai boy. Itu waktu itu gua benar-benar panik gitu. Gua sempat gua megang tangan istri gua, kan dia udah ke obat bius gitu ya. Terus dia akhirnya negor sayang itu nanti infusan yang gua pegang, jadi kayak jadi gua panik, karena gua panik orang yang masih baru punya anak kan. Jadi akhirnya Kepanikan apa gimana? bukan panikan ya, lebih ke gue sih panikan ya. Kalau stand up ya pasti deg-degan, tapi ini beda, ini rasanya beda ketika lu jadi seorang bapak yang akhirnya punya penerus buat hidup lu. Jadi kayak wow, Perubahan apa dalam diri lu? banget, perubahan banget. Nggak lihat bokep lagi dong. Pasti. Tapi lihatlah untuk variasi ya teman-teman. Ya, kita jujur aja ya kan. Saya kan adalah orang yang pertama kali kena kasus karena itu kan. Di Indonesia satu-satunya loh sampai sekarang. Masih megang rekor gua. Harusnya jadi duta gua. Bener. Iya, dulu bokep harusnya. Ya kan. Kemarin aja yang jelekin Pancasila jadi duta Pancasila. Masa gua jelekin bokep jaringan. Jadi perubahannya adalah ya tidur kurang tentu guys. Jadi pulang nggak bisa langsung tidur, pulang nggak bisa langsung main. Kayak ini sekarang nih gue pengen langsung pulang biar ketemu anak gitu. Dan sekarang tuh alarm di rumah gue tuh bukan alarm HP gitu, lebih ke tangisan seorang anak gitu. Jadi bangun langsung langsung bangun gitu. Tapi ibaratnya sekarang udah sesuai sekarang. Amin. Nah, lu gimana sih ibaratnya bisa sampai titik ini, rasa syukurnya apa dan Panjang sih. Rasa syukurnya lebih ke ya gue bisa sehat dan gue juga bisa bahagia gitu buat keluarga gue, dan gue bisa memberikan apa yang tidak diberikan dulu sama kedua orang tua gue dan juga kedua orang tuanya Jansen gitu ke anak gue. Jadi gue pengen ngasih yang terbaik sih buat dia. Sel, untuk tinggi badan, berat badannya berapa? Kemarin tuh dia tinggi badannya 48 cm guys. Beratnya kemarin 2955, tapi pas keluar dari rumah sakit kan memang anak tuh kalau seminggu setelah lahir kan turun nih. Jadi pas keluar tuh kemarin 2,8. ASI atau ASI. Karena kalau susu formula takut terlalu kenceng kan. Formula One. Buang gitu kan. Bisa makin kenceng dong lu cari duit atau cari usaha atau sampingan lain. Banget sih, banget. Makanya ya gue bisa dibilang bukan cuman yang dari TV doang, tapi gue bikin YouTube juga sekarang. Ya ada strategi apa lagi buat karir stand up gue. Terus dari karir entertain gue juga ada standar lagi. Jadi kayak standarnya makin naik dan ketakutannya juga makin naik, karena kita di entertain kan nggak tahu nih sampai kapan gitu. Jadi akhirnya ada beberapa yang pengen gue jalanin juga di usaha. Sudah ada bekal atau mungkin investasi buat baby? Apa? Sudah ada bekal atau investasi buat baby? Nah, sudah ada. Tapi kalau untuk yang investasi itu ntar pas di umur 6 bulan, karena asuransi kesehatan dan juga pendidikan tuh di 6 bulan ya guys. Jadi dikumpulin dari sekarang, nanti kan pas waktu di hari hanya ya gue bisa kasih asuransi. Tapi saat kan saya bilang usia masih jagung ya. Ya. Jadi mengalami kesulitan ekonomi dan lain-lain. Alhamdulillah enggak sih, itu hanya enggak, ekonomi masih tetap ada gitu. Dan sekarang kayak kalau beda sama dulu ya, kalau dulu kan gua kalau datang ke ATM kan ya gimana ya, orang lain ngambil duit gua ngambil hikmahnya gitu, kayak udahlah semangat aja lah gitu. Tapi sekarang ya puji Tuhannya aman lah dari segi ekonomi.